Hai semua, kembali lagi di Daily Nili. Kali ini saya agak beda dikit ya. Kali ini saya mau review kopi. Kopinya kopi yang masih kopi bean itu ya. Jadi ini sembari saya pegang gitu bungkusnya, itu kecium gitu aroma kopinya karena dia ada bolong-bolongnya itu ya di bagian depan, itu kayak ventilasinya gitu, dimana kalau misalkan kita mau tahu aroma dari kopi itu yang sudah di roasted coffee bean gitu. Jadi ketika kita cium itu dia nggak perlu dicium, yang penting kita bolak-balik aja tuh dia udah kecium dan itu enak baunya. Dan di sini juga dia punya klip gitu loh, untuk misalkan kalau kita masih ada sisa, dia tuh jadi nggak hilang gitu, aroma kopinya masih bisa kita simpen walaupun dia sudah dibuka sealnya gitu. Nah, untuk biji kopinya seperti ini, dia sudah roasted gitu ya, dan ringan jadinya. Kalau misalkan kopi itu belum di roast, itu dia biasanya lebih berat. Ketika dia sudah di roasted gitu, dia akan lebih ringan dan wangi banget. Ini review jujur ya, karena saya beli sendiri di Tokopedia. Saya lagi nyari-nyari gitu kan, mau ganti kopi. Ternyata saya lihat ini dan saya baru tahu kalau dia itu punya toko kopi, coffee shop gitu ya. Dan ketika kita beli, dia juga ada kasih voucher gitu, pasti diskon kalau nggak salah. Jadi kopi yang akan saya gunakan, yang akan saya pakai sehari-hari untuk suami atau untuk saya, itu saya masukin di bekas kopi yang lama, tapi bekas kopi instan gitu ya, supaya dia aromanya tetap ada. Biasanya suami saya minta yang pakai press gitu ya, coffee press di gelas gitu, tapi kali ini saya mau agak beda. Saya pakai yang di coffee machine tapi yang kecil ya, untuk individual gitu. Karena si biji kopinya ini masih berbentuk biji, ya namanya juga biji kopi ya, jadi harus digiling dulu. Nah, di sini saya pakai grinder. Grindernya sih lumayan enak ya gitu. Jadi kalau misalnya dipakai itu dia manual, pakai tangan gitu. Dan menurut saya ini enak dan vintage gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi nggak dipakai, bisa dijadiin kayak pajangan gitu. Ini alatnya juga, grindernya ini tadi dibeli sama saya itu satu set dengan dengan si coffee press glassnya itu. Nah, jadi cara penggunaannya kayak gini. Di situ di bawahnya itu ada laci yang ada kayak kuncinya gitu. Nah, itu nanti ditarik, gimana sih kayak selayaknya laci gitu ya. Nanti kopinya yang sudah digiling itu jatuh ke bawah laci dan tinggal diambil. Untuk satu porsi coffee press yang untuk di lacinya ini, itu bisa muat 7 sendok kecil gitu ya. Bukan sendok teh sih sebetulnya, ini lebih kecil lagi dari sendok teh. Kalau punya saya itu bisa 7 sendok, atau mungkin kalau sendok teh biasa tuh bisa 6 sendok. Nah, maka dia akan sepenuh si laci itu. Nah, saya di sini pakai 5 sendok teh saya. Nah, untuk segini saya rasa cukup untuk satu cangkir gitu ya. Ketika digiling gitu ya, aroma kopinya tuh menurut saya enak banget. Langsung kayak enak lah gitu ya, wanginya tuh seperti layaknya kopi biasa sih, tapi nanti ketika dirasain kita seruput itu baru ketahuan tuh rasanya agak kemana nih. Di sini kan klaimnya itu ada rasa dark coklatnya, ada caramel sama hazelnut taste ya. After taste-nya tuh ada kayak gitunya. Nah, nggak tahu nih, saya mau coba. Ini di sini kopinya namanya Black Pearl dari Anomaly Coffee. Oke, ini dia yang tadi saya bilang itu press glass gitu ya. Tapi saya nggak pakai ini. Saya mau pakai yang satu lagi.
Nah, ini dia. Ini imut juga sih ya untuk untuk coffee machine gitu ya, untuk individual. Jadi ini kira-kira airnya itu untuk 125 mili. Kebetulan kita suka kopi, tapi kita masih belum perlu lah untuk pakai mesin kopi yang besar gitu. Jadi menurut saya tuh pakai mesin kopi yang mini seperti ini tuh udah cukup puas gitu ya. Atau bikin yang coffee press, yang kayak tadi, French press. Nah, ini saya masukin semuanya, artinya 5 sendok teh kopi gitu. Yang tadi tuh yang bulat itu tadi kan ada saringannya. Nah, itu kita taruh di tempatnya lalu kita kunci. Barusan saya kunci dan saya isi air dingin. Nggak usah air panas ya, karena nanti dia akan memanaskan sendiri. Mesinnya ini memanaskan dan memanaskan si air tadi sampai ke suhu kopi idealnya dimasak gitu. Nah, itu yang saya tunjuk itu adalah tombol untuk menyalakan si mesin kopinya. Nah, gelasnya ini juga satu set ya dengan si mesin coffee mini ini gitu. Jadi, kalau misalkan kalian beli mesin kopi mini ini, itu kalian udah dapet cangkirnya. Nanti kalau kalian mau tahu saya belinya di mana, nanti saya kasih linknya di bawah. Begitu juga dengan kopi yang saya review ini, juga grinder plus apa tadi ya, gelas French press coffee. Itu nanti yang sepaket juga, nanti saya kasih linknya di bawah. Nah, ketika indikator matangnya si kopi, si air, lalu si kopi itu sudah mau keluar gitu ya ke gelas, itu dia akan bunyi berbur gitu, seperti bunyi mendidih gitu ya. Nah, ini tampilan si kopinya, itu kopinya juga hitam ya, pekat gitu. Walaupun si kopinya itu juga tadi yang pas di green itu dia nggak hitam banget, dia coklat tua gitu. Nah, ini saya mau bikin kopi susu karena suami saya sukanya kopi susu, saya nggak suka kopi susu, saya sukanya coffee cream tapi tanpa gula. Kalau suami saya pakai gula, atau saya kopi pahit sekalian gitu. Espresso enggak juga sih, tapi saya lebih suka yang American style gitu, tapi tetap nggak pakai gula. Nah, ini saya tuang kopinya, lalu saya kasih, nah itu sendok saya tuh segede itu ya, sendok tehnya. Jadi kecil banget, 2 sendok itu. 2 sendok teh saya. Nah, lalu tadi kan saya hampir 2/3 gitu ya. Kopinya, nanti sisanya itu saya buat si susu. Untuk kalian yang mau bikin kopi, saya punya tips. Kalau kita mau bikin kopi, jangan pernah kopi itu dicampur dulu sama gulanya. Baik itu kopi instan ataupun kopi bubuk. Karena nanti si kopi ini nggak mengeluarkan rasa aslinya. Nah, ini tampilannya, dia smooth gitu. Terus udah gitu juga saringannya itu rapet banget. Jadi dia tuh nggak ada sisa ampas yang masuk ke dalam kopi yang kita bikin. Oh ya, saya mau sambungin lagi tadi, kalau kita bikin kopi itu tadi ya, bikin kopi jangan kopinya dicampur dengan gula pada awal sebelum dikasih air. Jadi kopi dulu maupun instan ataupun bubuk. Jadi kopinya dulu disiram air, aduk dulu sampai dia keluar aromanya, baru ketika kita mau pakai gula atau enggak atau pakai susu baru kita masukin.
Yang pasti gula duluan gitu ya, habis itu baru susu. Kecuali kalian pakai simple sirup itu baru boleh. Karena nanti ya kalau menurut saya ya merusak rasanya. Terutama suami saya itu dia dulu yang ngajarin cara bikin kopi itu kayak gitu. Di sini kelihatan ya ampasnya jadi masih tersisa, dan biasanya tuh ampasnya bisa dijadikan fragrance atau apa ya, kayak perfume gitulah untuk di ruangan atau di kulkas atau di lemari makan atau di tempat-tempat yang kira-kira itu agak-agak cepet, agak rasanya tuh apa, ada aroma yang gak enak gitu. Oke, itu dia review jujur dari saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum.